Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan sebetulnya semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada video yang menarik juga ya, ketika ini Dede sekarang adu tanding dengan Rudiana gitu kan. Sebelum kita nanti melihat bagaimana ada Bang Fitra ini, ternyata hanya orang ini yang bisa menandingi beliau ya. Jadi gimana video selengkapnya semeton? Mari kita react. Coba Anda berikan dua alat bukti yang direkayasa. Nah, tuh. Kondom, spiral, atau pil adalah alat kontrasepsi untuk menjarangkan kelahiran. Ya. Enggak. Alat bukti yang saya bilang tadi mana yang rekayasa? Iya. Popok bayi dan pakaian lainnya harus selalu bersih. Selain itu, bayi harus disetrum. Itu hanya pelawak yang mampu menghadapi orang stres tuh katanya ya. Hanya pelawak yang mampu menghadapi orang stres. Tapi ini ada video yang lebih menarik lagi ya, ketika Dede melawan sekarang Ibtu Rudiana gitu kan. Jadi gimana video selengkapnya semeton? Ini dia. Iya, Rudiana. Si Dede ya. Woi, seru ini. Untuk siapa yang ngedit silahkan kunjungi akunnya ya. Ini juga ada menarik ya, ketika memang ini fix ya bahwa sebenarnya Eki kemarin itu murni ya kecelakaan tunggal, yang dimana ahli ini menerangkan dengan yang bisa masuk logika kita bahwa ada hal memang yang menjadi kesimpulan bahwa Eki dan Vina adalah kecelakaan tunggal. Jadi gimana videonya sebetul ini dia. Kalau dia dituduh diperkosa rame-rame di tanah kosong, setidak-tidaknya baju Vina itu ada dong, tanah bekas atau rumput yang nempel gitu kan, masa iya sih? Atau di lokasi itu kalau ditusuk pembunuhan di tanah kosong itu setidak-tidaknya ada dong setetes darah juga kan gitu kan? Ini tidak pernah ada. Nah, itu dan evidence scientific yang dimaksudkan itu memang tidak ada. Kalau sekarang kami mau menghadirkan saintifik bahwa untuk membantah itu, memang ketika perkara ini hadir juga siluman, nggak ada saintifik evidence ya. Bagaimana kita mau menghadirkan itu, ya kan? Kalau saintifik evidence yang ditahan di penyidik, ya. CCTV, handphone itu yang kami selalu buka, ya kan, kita minta buka dong itu, kan gitu kan percakapannya, di mana kapan merencanakan pengancamannya, membunuhnya, kapan mereka berkumpul, apakah mereka saling kenal, itu dibuka, baru saintifik itu Mbak, gitu kan. Iya, tapi sampai dengan detik ini yang diminta CCTV, handphone belum dibuka. Ini ada apa ini ya? Kemudian ini ya, ada kemarin waktu debat sama Farhad Abbas, debatnya menarik sekali ya. Si abang kita ini menggunakan ada istilah yang itulah gitu ya, yang dimana dia biar terlihat keren lah gitu ya. Ini dia. Saya ingin sampaikan asas hukum kita salus populi suprema lex exto, yang artinya bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Kita sepakat bahwasannya sudah ada korban yang sudah meninggal dunia, 2 anak manusia. Nggak nyambung penalarannya, nggak nyambung penerjemahannya. Itu kan sangat berbeda sekali ya, karena salus populi suprema lex exto ini hanya bisa diterapkan pada saat negara dalam keadaan darurat, dan ini pun diatur oleh Undang-Undang 45 yang menyatakan bahwa keadaan darurat itu hanya presiden lah yang bisa menentukan syarat-syarat keadaan darurat tersebut. Nah, dalam kasus Vina ini apa hubungannya menetapkan azas salus populi suprema lex exto ini? Coba nyambung nggak kira-kira penalarannya? Di mana penalarannya? Yang kayak gini bisa menjadi kebingungan bagi masyarakat umum tentang hukum ya. Jadi azas-azas yang nggak masuk jangan coba diterjemahkan lain dan dimasukkan dengan arti yang lain sehingga masyarakat menjadi bingung, seolah-olah kamu paham banget dengan azas-azas padahal terjemahannya kamu juga sudah nggak tahu ya kan. Nah, azas ini menggambarkan bahwa jika kamu ingin menyelamatkan negara, kamu boleh melanggar konstitusi. Nah, ini ekstrimnya dari azas ini. Begitu ya. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan kasus Vina Cirebon. Karena ini kan bukan negara dalam keadaan darurat. Dan negara dalam keadaan darurat itu yang menentukannya presiden. Ya, ingat itu ya. Jangan salah penafsiran. Ya, kalau Abang Fitra sih Bang ya terserah deh, itu kan maha benar tuh ya. Jadi apa yang diucapkan itu memang harus benar gitu, walaupun memang sedikit salah dan sedikit gitu ya, tapi harus benar ya. Coba kita tengok lagi ya waktu Pak Rudiana ini diwawancarai ya, yang nanti ditanggapi langsung ya. Jadi ini dia videonya.
Pak Rudiana Ya. udah melihat CCTV, nggak dapat tanda sama sekali. Kemudian ngelihat lokasi juga nggak dapat tanda sama sekali. Kemudian akhirnya Bapak pergi mencoba mencari titik terang. Pada saat itu kan posisi Bapak sebagai Sat Narkoba ya. Nah, bukankah kalau kecelakaan itu biasanya dari reskrim begitu? Kalau ada dugaan memang penganiayaan disertai dengan pembunuhan. Nah, itu gimana ceritanya pada saat itu? Apakah memang dari penugasan kantor atau itu insting aja meminta teman-teman membantu Bapak? Sebetulnya gini Mbak ya, sebagai orang tua yang mana anak saya meninggal dengan sesuatu yang tidak wajar, mungkin suatu hal yang merupakan suatu kewajiban di mana saya harus menjaga hak hidup daripada anak saya. Ketika anak saya meninggal dengan ada satu kecurigaan dan perbuatan pidana, wajar saya mungkin mencari tahu penyebab dari kematiannya. Ya kalau sekedar mencari tahu sih wajar Pak, tapi caranya gitu loh ya, dengan tidak memaksa orang untuk mengakui, dengan tidak melakukan kekerasan. Tapi kalau sebenarnya jawabannya ini kayak jawaban dihafal gitu ya, itu saja jawabannya, ditanya di sana itu jawabannya, di sana itu jawabannya. Kesannya bahwa jawabannya dihafal, tapi sebenarnya kalau kita kembali lagi ke pertanyaan wartawan tadi, itu sebenarnya ngejebak juga gitu kan. Tapi ya sudahlah gitu kan, tidak ada kejahatan yang sempurna sebetulnya. Ini langsung ditanggapi oleh salah satu juga pakar hukum ya, ini dia. Pemirsa, ini saran dari saya untuk Ibtu Rudiana. Saya sarankan agar menjelaskan sejelas-jelasnya dan terang benderang terkait dengan proses hukum yang terjadi akibat perbuatannya dalam melakukan proses penyelidikan yang tanpa sprint. Ini berawal dari ini catatan administrasinya. Jadi menurut saya, kalau semua dimulai dengan kesalahan atau kehilafan, maka ke belakangnya sampai ke ujung dunia pun akan tetap menjadi putusan yang khilaf. Ya. Artinya di sini sebaiknya Ibtu Rudiana mengakui saja bahwa proses itu diawali dari inisiatif Ibtu Rudiana yang saat itu jiwanya sedang terguncang karena anaknya meninggal, lalu melaksanakan proses administrasi hukum tanpa adanya sprindik yang melanggar Perkapolri nomor 14 tahun 2011. Jangan terus-terusan Ibtu Rudiana ya membela diri. Karena orang dunia ini udah lihat semua, dan yang diisinya yang di dalam Indonesia ini ya hampir sebagian besar orangnya pinter. Ini udah menyangkut nama besar polisi, institusi ya, udah menyangkut nama besar kehakiman dan kejaksaan, serta pengacara bahkan. Jadi ini akan ada babak baru Ibtu Rudiana ya, yang akan terungkap dan pasti mencengangkan. Jadi sebaiknya saran saya segera ceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Jangan sampai babak baru ini saya bawa membuat geger lagi dunia ini karena peristiwa hukum ini. Karena babak baru ini tidak pernah diceritakan dalam media sosial. Ya, ini adalah babak permulaan yang baru dan ini lebih menggegerkan. Makanya saya bilang sama Ibtu Rudiana, ceritakan sejelas-jelasnya. Kalau memang menggiring BAP, ya menggiring BAP. Kalau memang menyiksa, ya menyiksa. Kalau memang ini, ya mengini kan gitu. Karena berdasarkan kepolosan-kepolosan anak-anak ini, banyak kejanggalan-kejanggalan dari kesaksian mereka. Iya, betul. Contoh salah satunya yang mencolok, saya dengar ya, katanya Ucil juga atau Unyil ya akan mengajukan PK karena salah tangkap. Dia ribut di pasar, goloknya diribut untuk di pasar, goloknya digunakan untuk ributan di pasar. Tapi dia menjadi tersangka pada kasus Vina dan terpidana atau tersangka, gak tahu lah. Pokoknya dia tersangka atau terpidana atau terlapor atau terperiksa karena golok yang digunakan untuk ribut di pasar dibawa ke peristiwa hukum fitnah. Makanya Ucil mengajukan PK. Nah ini ketimpangan-ketimpangan. Ada lagi ya kesaksian saksi yang tidak pernah bersaksi di pengadilan, tapi amar putusan ada kesaksiannya di dalam amar putusan.
Dan banyak lagi ketimpangan administrasi yang cacat formil. Ini yang akan membuka celah ruang yang mengangan nantinya pada pengadilan PK. Betul. Makanya saya bilang udahlah. Kalau saya bisa bilang kasar, angkat bendera putih, menyerah dan mengakui kesalahan. Terima kasih. Itu sebenarnya kalau sifat gentle dan satria memang harus seperti itu gitu, mengakui kesalahan gitu. Dan sebenarnya kalau yang 7-8 orang itu bebas, tidak mungkin emosi dulu gitu kan masyarakat gitu. Jadi saya rasa dengan karakter masyarakat Indonesia yang pemaaf gitu kan, kayaknya kalau mengakui kesalahan itu karena dasar bahwa kembali lagi ke yang tadi, bahwa naluri seorang ayah karena melihat sesuatu yang terjadi kepada anaknya itu memang di luar kewajaran, mungkin masyarakat pasti akan menerima gitu. Tapi dengan kondisi yang sekarang, sikap yang diambil kayaknya akan semakin menimbulkan kemarahan yang luar biasa kepada masyarakat gitu. Dan ini sudah terjadi. Ada hal menarik juga ketika kemarin itu kakaknya Vina ditanya ya, kembali lagi ke podcastnya Densu ya, yang dimana di situ menyalahkan dituduh tukang sate ya, menunjukkan tempat markas gitu, yang langsung dijawab oleh tukang satenya gitu. Ini dia videonya. Jadi si tukang sate ini ngasih tahu markasnya di situ. Markasnya Orang gerombolan motor ini. Iya. Mas Putra memang pedagang sate, tapi Mas Putra gak tahu markas kayak gitu di mana. Gak tahu sama sekali. Ini Putra bangun tidur, nanti malam mau jualan lagi. Markas di mana ini? Mas Putra ini jualan sate di Madura. Jualan sate Madura weh. Yang bener aja, Mas Putra nggak tahu yang kayak gitu-gituan, markasan di mana nggak tahu. Kasusnya Cina itu nggak tahu Mas Putra sama Linda. Aduh, pokoknya gawat ini. Pedagang sate kan banyak, tapi bukan Mas Putra. Nih Mas Putra, masa cakep-cakep kayak gini? Yang bener aja. Enggak, bukan Mas Putra, bukan Mas Putra, jangan ngadi-ngadi kau dek. Awas lo, kena nanti ya. Jadi segitu video sebentar ya. Semoga videonya bisa menghibur. Selalu saya berpesan, jangan cepat termakan hoax, selalu jaga persatuan dan kesatuan serta persaudaraan kita ya. Dan jangan nakal ya, karena sedikit nakal bisa berakibat fatal. Segitu saja video sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.